Saudara, banyaknya industri tekstil di Indonesia menyebabkan timbulnya limbah atau sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa pembuatan produksi tekstil. Limbah yang berasal dari industri tekstil tentunya membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Ada banyak jenis limbah yang dikenal di Indonesia. Salah satu yang dinilai cukup berbahaya adalah limbah tekstil. Dari 57% sampah yang ada di Jakarta, sekitar 8,2%-nya merupakan limbah tekstil. Angka ini dinilai cukup besar dan dikhawatirkan akan terus bertambah jika tidak segera diatasi. Terdapat sejumlah cara untuk menangani permasalahan limbah tekstil, di antaranya dengan melakukan upcycle, yakni mengolah kembali barang yang tidak dipakai dengan cara memodifikasi sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dari barang sebelumnya. Dengan sedikit kreativitas, memanfaatkan kain keras, kain flanel, kain katun, benang sisa, dan jarum bisa menjadi pilihan untuk mendaur ulang limbah tekstil tersebut. Hal ini juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bila dikelola secara serius dan matang. Barang yang dihasilkan juga bisa bermacam-macam, misalnya kain perca yang dibuat kembali menjadi sebuah lembaran kain dengan teknik patchwork. Teknik ini belakangan mulai digandrungi masyarakat dengan berkreasi dalam mengubah sisa-sisa kain tekstil atau perca menjadi produk fashion kekinian. Keinginan untuk mengolah limbah tekstil agar tidak terbuang ke TPS atau TPA berawal dari keprihatinannya dengan tumpukan sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi. Keinginan mengurangi limbah tekstil masuk ke TPA baru terlaksana pada 2017. Maria iseng membuat kerajinan tangan dari potongan limbah tekstil menjadi taplak meja, tote bag atau tas jinjing, sampai spray atau bed cover. Kerajinan ini lantas mendapat apresiasi dari sejumlah teman yang kemudian membelinya, merasa bahwa produk buatan tangannya bermanfaat. Maria pun semakin giat membuat berbagai produk dari limbah tekstil. Keseriusan Maria untuk menekuni membuat berbagai produk fashion dari limbah tekstil terjadi saat pandemi COVID-19. Kemudian pada 2020, Maria membuat produk secara masif seperti taplak dan masker kain yang saat itu dibutuhkan masyarakat dengan tidak menjualnya secara komersil. Di tangan Maria, limbah kain perca batik yang terbuang dapat digabung menjadi satu rangkaian cantik, lalu dikombinasikan dengan kain berbeda. Akhirnya menjadi produk kreatif yang bisa dijual. Saya mulai menekuni hobi mengolah patchwork karena sebelumnya saya sering mengumpulkan limbah-limbah kain perca. Jadi saya berpikir untuk memanfaatkan stok yang ada untuk menjadi suatu produk, antara lain produk craft, produk home decor, dan lain-lain. Walaupun berasal dari limbah tekstil yang didaur ulang menjadi tas hingga pakaian, Maria menyebut bahwa produknya ini makin dikenal masyarakat. Salah satu cara memperkenalkan kreasinya yang bermerek 2G Art _ Project adalah dengan mengikuti berbagai pameran produk daur ulang hingga fashion show. Kegiatan promosi Maria ini diselenggarakan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana limbah yang selama ini dibuang ke tempat sampah bisa menjadi produk unik. Hasil kreasi Maria ini pun tak luput dari perhatian Indonesia Entrepreneurs. Kita melakukan secara berkala beberapa expo UMKM produk, di mana di situ terjadi transaksi jual beli juga, sehingga membantu para UMKM produknya dikenal dan dikonsumsi, sehingga kita bisa berharap berkembang. Itu satu. Kedua, juga bekerja sama dengan Parahyangan University, kita juga memberikan coaching yang namanya coaching dari SCORE Academy yang disupport oleh World Bank juga di situ. Nah, di sini dia memberikan kapabilitas para UMKM untuk melakukan perhitungan profit, marketing, dan lain sebagainya. Untuk pakaian dari bahan limbah ini, Maria mematok harga dari 1,3 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Meski harganya memang cukup tinggi, karena butuh waktu dalam membuat satu produk, tapi pembeli selalu bermunculan karena keunikan produk ini. Pengerjaan fashion yang mengarah kepada outer dan jaket hoodie ini didesain dengan memakai gabungan limbah bahan dan kain perca batik. Pembuatan produknya menggunakan teknik patchwork, yakni proses sambung-menyambung antara kain yang satu dengan yang lainnya untuk membuat sebuah motif. Hasil akhir jadinya berupa produk kain yang unik, cantik, dan tidak seperti yang ada di pasaran. Tingginya permintaan pasar, Maria pun berencana untuk mengembangkan sistem penjualan yang selama ini hanya melalui online dengan membuka galeri kecil di rumahnya. Maria juga berharap agar masyarakat tidak asal membeli barang dan kemudian membuangnya ketika tidak terpakai sehingga ujungnya jadi limbah.